Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun melalui online ataupun daring. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Dan pada pertemuan hari ini, Ibu di sini akan menyampaikan materi mengenai ibadah haji dan umroh. Nah, sebelumnya Ibu sudah membagikan e-book di WhatsApp group, yaitu e-book bab 10 tentang ibadah haji dan umroh, dan kalian bisa membacanya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Nah, kita langsung saja ya masuk ke pembelajaran. Nah, di sini di buku itu sudah komplit ya. Nah, semoga kalian sudah membacanya dan ya mungkin sedikit sudah memahami. Ya, kita langsung saja. Di sini sudah ada yang paham bagaimana ketentuan-ketentuan haji dan lain sebagainya? Ya, mungkin ada sebagian yang sudah mengerti dan ada sebagian juga yang belum ya. Nah, secara bahasa, haji ini berasal dari bahasa Arab, yaitu haji yang artinya menyengaja sesuatu. Nah, sedangkan menurut syara, haji ini adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Dan Mekah ini merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan di kota Mekah tersebutlah terdapat Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi kaum muslim seluruh dunia ketika melaksanakan sholat. Nah, ibadah haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Imran ayat 97, yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, berdasarkan ayat tersebut, sudah jelas bahwasannya perintah melaksanakan haji ini adalah wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup. Nah, maksud dari mampu ini adalah secara materi, yaitu cukup untuk biaya dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggal. Dan juga mampu secara fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Dan di samping kedua itu, tersedianya juga transportasi yang aman menuju ke Mekah. Nah, bagi umat Islam yang sudah mampu akan tetapi tidak melaksanakan haji itu, maka akan mendapatkan dosa karena sudah meninggalkan kewajibannya. Nah, di samping wajib melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga wajib melaksanakan ibadah umroh. Oleh karena itu, para jamaah haji pada saat di Tanah Suci itu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Adapun tata cara melaksanakan kedua ibadah itu, yaitu dengan ada 3 macam ya. Yaitu yang pertama ifrad. Ifrad ini jadi mengerjakan haji terlebih dahulu, baru mengerjakan umroh. Ada juga tamatu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Dan ada juga kiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Lalu ada syarat wajib haji. Nah, kita tahu bahwa dalam melaksanakan ibadah haji ini ada beberapa syarat wajib bagi calon jamaah haji yang harus dipenuhi antara lain. Yang pertama yaitu Islam. Nah, haji tidak wajib atas orang yang bukan muslim. Mereka tidak dituntut untuk mengerjakan haji selama belum memeluk Islam. Apabila orang yang bukan muslim itu mengerjakan ibadah haji, maka tidak sah mengerjakannya. Nah, jika orang yang bukan muslim tersebut pernah melaksanakan haji, kemudian ia masuk Islam, ia masih mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah haji. Lalu yang kedua ada balik. Nah, anak kecil belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji.
Apabila ada anak kecil menunaikan ibadah haji, maka hajinya tetap sah. Namun, hal ini tidak menggugurkan kewajibannya. Artinya, kelak kalau ia sudah dewasa, itu masih tetap mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada berakal sehat. Nah, orang yang akalnya tidak waras atau gila itu tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Nah, orang semacam ini itu tidak mempunyai kelayakan untuk mengerjakan ibadah. Apabila orang gila menunaikan ibadah haji, maka hajinya itu tidak sah. Lalu ada merdeka. Nah, melaksanakan haji bagi hamba sahaya itu adalah wajib ya. Tidak wajib, maaf. Nah, sebab haji adalah ibadah yang lama temponya, memerlukan perjalanan jauh dan diisyaratkan kemampuan dalam bekal dan kendaraan yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan hamba sahaya. Lalu yang terakhir, yang kelima yaitu ada mampu. Nah, adanya kesanggupan baik fisik, materi, dan juga keamanan dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu kemampuan untuk tiba di Mekah. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada rukun haji. Nah, agar haji yang kita laksanakan menjadi sah, maka kita harus melaksanakan rukun haji. Nah, rukun haji ini adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat digantikan oleh dam. Nah, adapun rukun haji yang pertama yaitu ihram disertai dengan niat. Berniat mengerjakan ibadah haji, niat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Lalu yang kedua ada wukuf. Nah, hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur, tanggal 9 Zulhijjah, sampai terbitnya fajar, tanggal 10 Zulhijjah. Itu wukuf ya. Lalu yang ketiga ada tawaf, yang dimana tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula, dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf. Jadi berlawanan dari arah jarum jam. Nah, tawaf rukun ini dinamakan tawaf ifadah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Hajj ayat 29 yang artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah. Nah, ada syarat tawaf. Di sini ada syarat tawaf ya. Syarat-syarat tawaf ini yang pertama yaitu menutup aurat, suci dari hadas dan juga najis, Ka'bah hendaklah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf, dan tawaf dimulai dari Hajar Aswad, tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali, dan tawaf dilaksanakan di dalam masjid. Nah, di sini ada banyak macam-macam tawaf. Yang pertama yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum ini merupakan tawaf yang dilaksanakan ketika baru sampai di Mekah sebagai sholat tahiyatul masjid. Lalu ada juga tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun haji yang telah tadi disebutkan ya. Lalu ada juga tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekah. Lalu ada tawaf tahallul, yaitu penghalalan barang yang haram karena ihram. Lalu ada juga tawaf nazar, tawaf yang dilaksanakan karena adanya nazar. Dan yang terakhir yaitu tawaf sunnah, yaitu tawaf yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, dan jika tidak dilaksanakan tidak akan mendapat dosa. Nah, rukun haji yang selanjutnya yaitu sa'i. Nah, sa'i ini adalah berlari-larian kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kedua dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan yang ketiga dilaksanakan sesudah tawaf, baik tawaf rukun maupun tawaf kudum. Nah, selain sa'i ada juga tahallul. Nah, tahallul ini adalah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Lalu yang terakhir ada tertib, yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun tersebut. Nah, selain rukun haji, ada juga wajib haji yang harus kita kerjakan. Nah, wajib haji ini adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan apabila ada salah satunya tidak dikerjakan hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar atau menyembelih hewan. Nah,
Wajib haji yang pertama yaitu ihram dari mikot, yang dimana ihram dari mikot ini merupakan batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Nah, ketentuan masa mikot zamani ini adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji, yaitu pada tanggal 10 bulan haji. Lalu yang kedua yaitu ada berhenti di Musdalifah. Nah, berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam, di malam hari raya haji sesudah hadir di Padang Arafah. Lalu yang ketiga yaitu melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Nah, lalu yang keempat yaitu melontar 3 jumroh. Melontar 3 jumroh yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan juga jumroh Aqobah pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Nah, melontar jumroh ini dilaksanakan sesudah tergelincir matahari pada setiap harinya dan sebanyak 7 kali untuk tiap-tiap jumroh. Nah, lalu selanjutnya yaitu bermalam di Mina. Dan selanjutnya yaitu ada tawaf wada, yang dimana tawaf wada ini adalah tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Dan yang terakhir yaitu tidak melaksanakan perbuatan yang dilarang ataupun yang diharamkan. Nah, selanjutnya ada sunnah haji. Nah, sunnah haji ini adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan itu tidak akan mendapat dosa. Nah, yang pertama yaitu ifrad. Ifrad ini ihram untuk haji dahulu, baru umroh yang sudah dijelaskan tadi di awal. Nah, lalu yang kedua yaitu membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Nah, lalu ada larangan haji. Larangan haji bagi laki-laki yaitu memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan ataupun diikatkan kedua ujungnya. Itu tidak boleh ya. Nah, lalu menutup kepala, kecuali sesuatu hal maka dibolehkan, akan tetapi harus membayar dam. Nah, sedangkan bagi perempuan itu menutup muka dan kedua telapak tangan. Apabila keadaan mendesak, ia boleh menutupnya, akan tetapi harus membayar fidyah. Nah, sedangkan larangan bagi laki-laki dan perempuan itu memakai wangi-wangian, baik dipakainya pada badan ataupun pada pakaian, itu tidak boleh. Lalu menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, termasuk memakai minyak rambut, itu juga tidak boleh. Memotong kuku, tidak boleh. Lalu mengakadkan nikah baik, menikah atau menjadi wali nikah itu tidak boleh ya, tidak boleh sama sekali. Lalu bersetubuh bagi suami istri, dan berburu dan juga membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Lalu yang terakhir ada dam haji, yaitu denda haji. Nah, jamaah haji yang meninggalkan wajib haji ataupun melakukan perbuatan yang larangan pada saat ihram itu maka harus membayar dam. Nah, untuk jenis pelanggaran dan ketentuan damnya itu sudah ada di buku ya, itu sudah lengkap, maka kalian tinggal membacanya saja dan memahaminya. Nah, lalu yang selanjutnya ada umroh, ibadah umroh. Nah, umroh ini secara bahasa berarti berkunjung, sedangkan secara istilah umroh ini berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Nah, umroh ini juga sering disebut dengan haji kecil. Nah, jadi semua ketentuan umroh hampir sama dengan haji. Tetapi pelaksanaan umroh lebih sederhana dibandingkan dengan haji. Nah, di sini ada juga syarat wajib umroh. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat merdeka. Semuanya sudah dijelaskan di syarat wajib haji ya, di awal tadi. Lalu ada juga rukun umroh. Nah, agar umroh yang kita laksanakan itu menjadi sah, maka kita harus melaksanakan rukunnya. Nah, rukun umroh ini adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Ini sama saja seperti rukun haji ya. Nah, cuman ada yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu ihram. Yang kedua yaitu tawaf. Yang ketiga yaitu sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib. Nah, lalu ada juga wajib umroh. Wajib umroh ini yang pertama ihram dari mikotnya. Nah, mikot di dalam umroh ada dua macam, yaitu mikot zamani, yaitu sepanjang tahun, dan mikot makani, sama dengan mikot haji ya.
Lalu yang kedua, menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji, itu sama saja. Nah, mungkin untuk penjelasannya hanya sekian. Dan untuk kegiatan selanjutnya, Ibu harap kalian dapat mengisi beberapa latihan-latihan soal yang ada di buku, yang ada di e-book yang sudah Ibu bagikan itu. Kalian isi dan kalian mengirimkan jawabannya di Google Classroom ataupun di WhatsApp Group. Lalu setelah selesai, nanti Ibu akan bagikan kelompok kepada kalian semua untuk mengerjakan tugas kelompok. Nanti Ibu akan bagikan tugasnya seperti apa. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Untuk masalah tugas dan lain sebagainya, kalian bisa hubungi Ibu langsung melalui WhatsApp Group atau yang lainnya. Dan Ibu harap kalian tetap menjaga imunitas tubuh kalian, menjaga kesehatan, agar kalian tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik ya. Dan Ibu juga sangat mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dan Ibu harapkan materi yang saat ini telah Ibu berikan kepada kalian itu dapat bermanfaat. Semoga kalian paham, dan jika ada yang masih ingin ditanyakan, kalian boleh bertanya di WhatsApp Group juga. Dan mungkin Ibu akhiri saja ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.